الشكر علينا. Billah amma ba'du. Rabbi zidni ilman ajma'in. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Walhamdulillahi alamin. Ibu-ibu hadirat, bapak-bapak hadirin, seimin, seimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Patut kita bersyukur pada hari yang kelima ini kita tetap istiqomah untuk kita tidak saja melaksanakan ibadah yang wajib, tapi juga yang sunnah. Apalagi kita tawakuf sebentar untuk mengisi kajian di Masjid Al-Ikhlas ini. Tidak ada majelis yang lebih mulia kecuali majelis ilmu. Mudah-mudahan keistiqomahan ini terus berlanjut hingga akhir Ramadan, sehingga kita sesuai dengan yang kita harapkan atau dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang bertakwa. Karena secara eksplisit Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam firman-Nya surat Al-Baqarah ayat yang ke-185, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi harapannya kita menjadi orang yang bertakwa. Kalimat siam di dalam Al-Quran disebutkan sebanyak 8 kali. Dalam Mu'jam Al-Mufakhras. Sementara kalimat saum disebutkan hanya 1 kali dalam surat Maryam ayat yang ke-26. Keterkaitannya dengan nazar Siti Maryam untuk tidak berbicara ketika itu atau hari itu. Ini nazartu sauma. Para ulama membedakan antara siam dengan saum. Kalau siam itu lebih kepada praktek lahiriah, pada fikih lah gitu. Tsumma atimus siyama ilal lail. Ya, sempurnakan puasamu itu sampai ya terbenam matahari. Tapi kalau saum, imsak bukan saja menahan dari hal-hal yang membatalkan puasa secara lahiriah, tidak makan, tidak minum, tidak jima dari sejak fajar sampai terbenam matahari, tapi juga imsak secara tidak berkata yang tidak senonoh, tidak sum'ah, ya pokoknya bisa mengendalikan diri. Makanya puasa itu intinya mengendalikan diri. Nah, apa itu takwa? Ya, dalam perspektif Al-Quran tidak ada ayat yang paling komprehensif menerangkan terkait siapa itu orang yang bertakwa, kecuali secara eksplisit disebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 177. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib
Walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi zawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil wasailin wa fi riqab wa aqama sholata wa ata zakah wal mufuna bi ahdihim idza ahadu was sabirina fil ba'sa'i wad dharra'i wa hinal ba's ulaikal ladzina sadaqu wa ulaika humul muttaqun. Perhatikan di akhir ayatnya, mereka itulah orang-orang yang termasuk kategori orang bertakwa. Dari ayat ini ada 5 poin. Laisal birra antuwalu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Kebajikan itu bukan menghadapkan wajahmu ke timur ataupun ke barat. Dalam berbagai tafsir, diantaranya tafsir An-Nuqatu wal Uyun, karangan Al-Imam Al-Mawardi yang wafat pada tahun 450 atau Imam Al-Mawardi di dalam tafsirnya itu asbabun nuzul dari ayat ini, orang-orang Yahudi bersitegang dengan orang-orang Nasrani. Orang Yahudi bilang yang disebut kebajikan atau ketakwaan manakala sembahyang menghadap ke timur. Sementara orang Nasrani bersikukuh yang namanya kebajikan atau ketakwaan kalau sembahyang menghadap ke barat. Kemudian diadukan kepada Rasulullah SAW. Maka turunlah ayat ini bahwa yang namanya kebajikan ketakwaan bukan menghadapkan mukamu ke timur ataupun ke barat. Nah, ditafsirkan dalam banyak tafsir, utama tafsir An-Nuqatu wal Uyun, yang namanya kebajikan ketakwaan itu tidak sekedar sholat ansih, bukan semata-mata sholat gitu. Kan banyak orang yang sudah merasa sholatnya banyak, bukan sekadar sholat wajib, tapi qiyamul lailnya mungkin tiap malam, tahajudnya tiap malam. Nah, bukan. Tapi walakinnal birra, yang disebut kebajikan itu man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Kriteria pertama yaitu beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan beriman kepada para nabi. Makanya qulu amanna billahi, ya, wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismaila wa Ishaqa wa Yaquba wal asbaq wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiyan nabiyuna min rabbihim. Tuh. Jadi iman di situ pada kitab-kitab terdahulu. Secara lugawi, albir itu artinya as-sidqu, kejujuran, keimanan, kejujuran. Oleh karena itu, ketakwaan itu dasar yang pertama, pondasi yang pertama adalah kejujuran. Dan tidak ada sarana yang paling efektif dalam perspektif ibadah dalam Islam kecuali bulan Ramadan. 1 bulan. Makanya puasa disebut ibadah sirriyah. Panggilannya ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu itu ada 90 ayat
90 kali disebut. Ya ayyuhalladzina amanu, yang paling hafal ya kutiba alaikumusiyam. Ya. Yang paling hafal ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati mi yaumil jumu'ah, karena tiap Jumat kan. Kalau puasa tiap tahun. Sehingga para khatib itu pastilah kutiba alaikumusiyam ya ayyuhalladzina amanu. Jadi itulah kejujuran. Dari kejujur. Makanya orang yang berpuasa nggak mau membohongi dirinya sendiri, kecuali tidak landasan iman, tidak landasan kejujuran. Banyak suami yang tidak berdasarkan kejujuran atau keimanan, maka ya dari rumah sahur sama istrinya, tapi di kantornya terpengaruh oleh teman-temannya, bisa saja makan di restoran yang sangat tersembunyi kan. Nanti pulang ya puasa lagi, ikut berbuka sama keluarga kan bisa. Tapi kalau landasannya iman enggak. Termasuk ibu-ibu masak ya di siang hari, udah lapar, dahaga, di kulkas penuh buah-buahan, minuman segar, tapi enggak berani mencicipi. Ini namanya, makanya ibadatun sirriyatun. As-shaumu li. Puasa itu milik aku, karakter aku. Kata Allah itu. Wa ana ajibi. Saya sendiri yang akan memberikan imbalan. Makanya dalam surat At-Tolaq ayat 2, 3, 4 dan 5 ya. Kemudian dalam surat Al-Anfal ayat 29 Allah memberikan janji terhadap orang yang bertakwa itu ya, satu, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amri yusra wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Minimal 5 bagi orang bertakwa itu. Satu, Allah akan memudahkan jalan keluar dari segala kesulitan yang menghimpit. Jadi kesulitan ekonomi, kesulitan cari jodoh, kesulitan punya anak, kesulitan apa? Syaratnya takwa. Negara pun begitu. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lapatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh. Itu negara pun begitu. Jadi tingkatkan takwa. Nanti segala persoalan yang menghimpit itu ada solusinya. Allah yang ngasih jalan solusi, jalan keluarnya. Yang kedua, akan diberikan rezeki dari aspek yang tidak disangka-sangka. Saya yakin di sini pernah dengar kan kisah seorang budak si penggembala kambing pada zaman Umar bin Khattab. Perjalanan antara Mekah Madinah, kehabisan bekal. Umar bin Khattab melihat penggembala turun dari bukit dengan kambing-kambingnya yang banyak. Ya, bisa nggak saya beli satu kambingnya? Akhirnya si budak itu, ini bukan punya saya, punya majikan saya. Ya, tapi kan kalau dibeli satu, ntar pulang gak bakalan dihitung oleh majikan kamu. Tapi apa yang terjadi di luar dugaan? Fa'ainallah. Kalau begitu di mana Allah? Seakan-akan si budak ini faham atau ngerti surat Al-Mujadalah ayat yang ke-7. Alam tara annallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh. Tidakkah kalian tahu bahwa Allah mengetahui apapun yang ada di langit? Kalau sudah di apapun, aku tidak ada yang tersisa. Tidak ada yang tersisa di langit yang tidak diketahui oleh Allah. Dan tidak ada yang tersisa apapun yang ada di bumi kecuali diketahui oleh Allah. Termasuk atom yang namanya hal-hal yang paling kecil sekalipun. Zohiron wa batinan.
termasuk yang namanya jin, malaikat. Itu ma yakunu min najwa salasatin illa huwa rabi'um wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min zalika wala aksara illa huwa ma'ahum aina makanu. Tidaklah orang berbicara rahasia bertiga kecuali dialah Allah yang keempatnya. Budak aja itu sampai begitu. Tidaklah orang berkumpul berlima kecuali dialah Allah yang keenamnya. Lebih sedikit berdua, disadari yang ketiga Allah, dan sendirian yang kedua Allah. Makanya jangan kita suka melamun. Kalau mau melamun rame-rame, jangan sendirian. Kalau lagi sendiri mendingan berakrab-akrab dengan Allah. Gimana caranya? Baca Quran, baca tafsirnya, asyik. Nah, jadi jangan suka ngelamun, ngelamun setan masuk. Demikian pula berkumpul 1 juta orang, hadir di situ Allah. Nah, itu budak itu. Makanya min haitsu la yahtasib, meneteskan air mata Umar bin Khattab, kemudian pergi sama majikannya, ditebuslah sebagai budak, dan sudah ditebus, itu semua kambingnya dikasihkan kepada budak itu. Udah merdekakan, tapi kan kaya mendadak. Itu namanya min haitsu la yahtasib. Jadi modalnya kejujuran. Ini kalau orang mau benar-benar bertakwa, jujur. Sekarang kan susah cari orang jujur, apalagi cari pejabat jujur. Padahal Masya Allah, itu yang namanya jujur. Mau dagang apapun tanpa modal bisa. Tanpa modal bisa. Contoh umpamanya ada ibu-ibu jualan pisang goreng. Wah, banyak pisang gorengnya. Nah, terus orang mau cari duit dagang, Bu, boleh nggak saya keliling muter jualan pisang ibu? Bisa itu. Ntar laku, nanti saya kasihkan sama ibu. Apapun bisa sekarang. Apalagi kalau sudah ada trust. Kalau ada trust, jujur anunya. Tapi susah cari orang jujur, asidku. Nah ini kenapa puasa itu bisa memungkinkan orang jadi bertakwa jujur syaratnya tadi. Coba perhatikan ayat wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'ani falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ya Muhammad, kalau hambaku bertanya tentang aku, katakan aku itu dekat. Tapi dekatnya nggak nempel, jauhnya nggak berjarak. Padahal dalam surat Qaf Allah mengatakan walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu. Kami yang telah menciptakan manusia dan kami lebih dekat daripada urat nadimu sendiri, urat lehermu sendiri. Jadi Allah itu dekat. Dekat dengan semua orang bukan berarti Allah ada di mana-mana, bukan. Itu penafsiran yang sangat-sangat keliru. Bukan Allah di mana-mana. Nah, Allah itu wasi'a kursiyus samawati wal ardh. Luasnya kursi Allah itu meliputi langit dan bumi. Jadi luasnya kursi Allah itu bukan kursi kayak begini duduk, bukan. Ya. Luasnya kursi Allah, wasi'a kursiu. Ya, luasnya kursi Allah itu meliputi langit dan bumi. Tahu nggak langit? Langit itu al-khola la nihayatalah, kekosongan yang nggak ada batas. Itu namanya langit, kekosongan yang nggak ada batas. Gak ada batasnya ini enggak.
Nah, sehingga la makana waro'al, la makana, tidak ada lagi tempat waro'al kursi, di belakang kursi Allah itu gak ada lagi tempat, karena wasi'a kursi samawati wal ardh. Bisa dipahami gak? Qarib Allah itu wasi'a kursi samawati. Makanya Allah itu zahiran wa batinan. Zahir ini tempat, bumi ini tempat, termasuk seluruh planet itu zahiran bumi itu. Tapi tempat yang al-khala itu jauh lebih luas, yang tidak ada batasnya. Ini kan tempat, kita goyangkan makan tempat, bumi makan tempat, semua planet makan tempat. Itu yang al-khala. Ini yang harus kita pahami ya. Jadi puasa itu begitu, bisa mencetak kita karena kita jujur gitu, jujur dengan diri kita sendiri. Nah, ini harusnya kan ditransformasikan dalam kehidupan apapun. Kalau orang jujur, waduh udah gampang lah, apapun gampang. Gampang, apapun bisa. Orang gak punya beras, jujur. Teman kita nih, atau tetangga kita gak punya beras, jujur datang ke kita. Terang-terangan, aduh saya kehabisan uang, pakai bayaran, gak punya beras, tolong pinjem dong. Ya, masa kita tega minjamin beras, pasti gak usah nih, saya ada gitu. Jujur. Tapi kan manusia ada gengsi kadang-kadang di situ. Padahal ada jujur. Apalagi sekarang gitu. Gengsi anak-anak muda ya. Ini yang pertama, syaratnya jujur. Kriteria pertama. Kriteria kedua, wa atal mala Allahu bihi zawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil wasailina wa fil riqab. Yaitu mengeluarkan atau memberikan harta yang dicintainya kepada kaum kerabat. Kaum kerabat itu bisa anak, bisa kakak, bisa adik, bisa paman, bisa bibi, bisa mertua, bisa tetangga, koleha terdekat, kuroba, yang kita senangi. Ada anak yatim, Allahu bihi dabil qurba wal yatama wal masakin, pada orang-orang miskin, kepada ibnu sabil atau musafir yang kehabisan bekal, kepada orang-orang yang berhak meminta walaupun tidak meminta, berhak meminta tapi tidak meminta. Makanya itu kita peka. Itu yang disebut lisaili wal mahrum. Kalau sa'il itu yang minta, mahrum itu yang patut dikasihani tapi tidak minta. Ini kasihani orang. Kan banyak orang yang patut dikasihani tapi tidak pernah minta. Kasih dan membebaskan orang-orang yang tersakiti. Makanya secara bahasa al-birru itu yang kedua artinya al-khairu, kebaikan yang dimensinya sosial. Jadi itu syarat kedua. Dan kedua itu bukan hanya secara ubudiyah baiknya, tetapi juga secara sosial. Bahkan Al-Quran menyatakan kalau ingin mulia, perhatikan orang miskin, perhatikan anak yatim. Begitu coba. Kalla balla tukrimunal yatim wala tahaduna ala ta'amil miskin. Ara'aital ladzi yukadzibu bidin fazalikal ladzi yad'u yatim wala yahudu ala ta'amil miskin. Bahkan diakhiri wa yamna'unal mun, ciri orang munafik adalah yang tidak care terhadap orang-orang miskin dan tidak peduli dengan anak-anak yatim. Apalagi tidak mengeluarkan zakat. Kalau orang Islam di Indonesia mengeluarkan zakat semuanya, MBG itu perkara kecil. Fakir miskin itu perkara kecil. Nggak usah pakai APBN, nggak usah pakai APBD. Nah,
Coba perhatikan. Cuma sejak zaman Bani Israel, sejak dulu-dulu, sholat mah dikerjakan tapi zakat ogah. Wa aqimus sholah wa atu zakat tsumma tawallaitum illa qalilan minkum wa antum muridun. Bayangkan kalau sudah urusan zakat berpaling. Apalagi kalau zakatnya nominalnya gede. Makanya ahli surga itu banyaknya yang sederhana. Kenapa? Kalau kita punya duit 100 juta, zakati 2,5% kan cuma 2,5 juta. Setiap tahun 2,5 juta, nggak gede kan? Tapi kalau punya 1 miliar, zakatnya sudah 25 juta, udah mulai sayang kan? 5 juta gede banget. Ya. Kalau 1 triliun, 25 miliar, waduh, 25 miliar beli rumah di komplek ini berapa rumah tuh? Ya, katakanlah minimal 5 gitu. Makin sayang gitu. Makanya penghuni neraka banyaknya orang-orang kaya gitu ya. Jadi dari situ. Karena kalau zakat mah wajib. Ya, kecuali kalau sedekah sunnah, infak yang sunnah. Padahal Allah kan mengatakan anfiku ya fi sabilillah wala tulqu bi aidikum ila tahlukah wa ahsinu ya innallaha yuhibbul muhsinin. Jadi kita suruh menginfakkan harta kita di jalan Allah, jangan kita menjatuhkan diri kepada kedurjanaan ya. Kemudian berbuat baiklah karena Allah senang dengan yang berbuat baik. Namanya ihsan. Jadi ya, yang kedua kriteria itu peduli. Yang ketiga, wa aqamas shalah wa ataz zakah. Dirikanlah olehmu salat dan keluarkan zakat. Ini dimensi, makanya secara bahasa albiru namanya at-ta'ah. Ketaatan yang dimensinya vertikal, ablun minallah. Kalau tadi kan dimensi sosial kan, al-khair. Sekarang ketaatan yang dimensi vertikal. Makanya sholat itu pahalanya gede. Ya, tetapi untuk diri sendiri. Cuman untuk diri sendiri aja. Untuk diri sendiri. Zakat itu namanya rukul ibadah, bagian dari ibadah. Bukan orang itu mengeluarkan kotoran. Coba dalam surat At-Taubah ayat 103. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah, dimanai dengan keluarkanlah. Kalau oleh pemerintah ambil. Makanya pemerintah di Indonesia mengambil zakat dengan membuat undang-undang zakat nomor 23 tahun 2011. Buatlah aturan, tapi belum menyeluruh, masih malu-malu. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum, untuk membersihkan harta, wa tuzakkihim biha, dan membersihkan jiwa. Jadi fungsinya, makanya zakat disebut tathir atau tohur, bersih. Supaya apa? Supaya hartanya berkah. Makanya yang namanya zakat itu kotoran. Tapi kalau hasil korupsi nggak bisa dizakati. Kalau menzakati uang korupsi namanya mencuci najis dengan air comberan. Nah, itu beda, nggak akan bersih-bersih kan? Nggak akan. Itu kalau itu mah harus dicucinya, dibuang semuanya tuh duit, ya. Buangnya kemana? Buat jalan-jalan di kampung-kampung, sekolah-sekolah di tempat-tempat terpencil, buat jalan tuh yang namanya di pelosok desa yang tidak ada infrastruktur, yang belum terjangkau oleh pemerintah. Tapi jangan ngomong-ngomong, nggak usah diekspos, nggak usah diemnya, nanti diminta pertanggungjawabannya di akhirat, ya. Itu nanti mereka yang jadi saksi, udah habis duitnya. Begitu. Jadi luar biasa.
Itulah sebabnya sholat itu punya tujuan. Inna sholata tanha anil fasya wal munkar. Apa bedanya fasa dan munkar? Kalau fasa zolimun li nafsihi, kalau munkar zolimun li ghairihi. Jadi kalau fasa itu zolim terhadap diri sendiri. Orang punya duit mabok di kamar sendiri, narkoba di kamar sendiri, itu namanya zolimun li nafsihi. Atau pergi ke Las Vegas, ke Macau, ke Genting Island, judi, duit sendiri, itu namanya zolimun li nafsihi. Tapi kalau zolimun li ghairihi namanya kriminal. Itu yang ketiga, karena waktunya agak lama. Yang keempat, yaitu wal mufuna bi ahdim idza hadu. Orang yang menepati janji manakala berjanji. Makanya secara bahasa albirru itu yaitu al-ahdu, janji. Jadi kriteria yang keempat, orang yang bertakwa itu orang yang menepati janji. Janji itu ada dua. Kalau dengan Tuhan namanya nuzur. Kalau dengan sesama manusia namanya uqud. Makanya nikah itu disebut akad. Akdu nikah itu perjanjian. Dalam Al-Quran disebut mitsaqon ghalizo. Perjanjian yang berat. Perjanjian semua orang. Nah, orang bertakwa menepati janji. Makanya sebagai suami dalam perspektif fikih saja itu namanya rubul muamalat. Kalau ada suami yang zolim terhadap istrinya, zolim terhadap anaknya, menterlantarkan gitu kan, biar sholatnya rapi, puasanya rapi, impas. Karena sama-sama 25%. Ya, munakahat 25%, ya demikian pula ubudiyahnya, ibadatnya 25%, impas. Makanya banyak orang yang merasa udah banyak amal, nanti di sana tekor. Sehingga Rasulullah kan menyatakan, sayati ala ummati zamanun yusalluna wala yusallin. Mereka sholat tapi gak dapat apa-apa. Itu yang dimaksud dengan tadi, ya, dirusak oleh dirinya. Makanya disebut muflis, bangkrut. Sholatnya bangkrut, ibadahnya bangkrut, karena ada rubul muamalat, janji. Apalagi pejabat semuanya kan janji. Menteri janji, gubernur janji, disumpah lagi pakai Al-Quran lagi. Wih, ngeri itu. Ya, ngeri menepati janji, apalagi berjanji. Makanya dalam Islam itu kebaikan itu kan ada 3 level. Kebaikan ada 3 level. 1 level adil, itu level yang standar. 2 level ihsan, itu namanya level super. 3 level isar, namanya the best. Di belakang adil zolim. Ini orang berbuat adil aja susah, luar biasa. Orang Islam mengeluarkan zakat 2,5% adil. Keluarkan infak, sedekah, wakaf karena rezekinya banyak, itu namanya ihsan. Tapi kalau ada orang duitnya pas-pasan, dikeluarkan untuk infak, untuk sedekah, karena ada hal yang paling penting, umpamanya anak kita penting mau kuliah, istri kita sakit atau orang tua kita sakit, kita keluarkan tuh duit semuanya, padahal cuma pas-pasan. Itu namanya ihsan, the best. Itu ya ada. Termasuk profesi apapun bisa. Dokter. Kalau dokter prakteknya jam 5 sore maksudnya sampai jam 9 malam. Praktek. Jam 9 malam udah keluar praktek, ada pasien datang. Pasien datang, dia udah mau keluar, udah di mobil, bahkan udah mau naik mobil, pasien datang. Kalau tidak dilayani, maaf, ya
Saya mau istirahat dari pagi, tidak berdosa, namanya adil. Kecuali masih ada di dalam, gak dilayani, itu zolim. Tapi kalau dia balik lagi, masuk lagi, ya silakan. Aduh, ada apa? Enggak, saya tadi, wah mendadaklah sakit. Itu namanya dokter yang ihsan, super. Padahal dia udah mau keluar. Begitu didiagnosa, udah kasih obat, diagnosa. Walaupun obat generik lah gitu kan. Berapa dok? Ya 200.000. Ini ada cuma 100.000 dok. Saya tadi sakitnya mendadak, bukan dari rumah. Kata dokternya, udahlah kalau begitu nggak usah bayar. Ini namanya dokter yang the best. Paham kan? Sebenarnya sama. Jadi laki-laki bisa jadi the best, perempuan jadi the best, bisa. Bisa. Kalau ini ilmu ya, jangan ngomong-ngomong. Laki-laki dalam Islam punya hak berapa punya istri? Berapa? 4 kan? Itu hak. Tapi kalau ada laki-laki, dia ganteng, banyak duit, ilmunya banyak, nggak tergoda oleh perempuan lain, walaupun banyak yang mau, dia tetap bertahan satu istri, ya, itu namanya laki-laki yang the best. Ya. Jadi bukan hanya adil, the best itu, the best. Wah, banyak yang mau, ya, tapi dia bertahan satu, itu the best. Sebaliknya perempuan the bestnya gimana? Kalau perempuan, kalau ada suami, diam-diam kawin lagi. Kalau minta cerai, adil, tidak berdosa, karena punya hak untuk tidak mau dimadu. Tapi kalau tahu suaminya punya lagi, dia nggak minta cerai, itu namanya perempuan super, ihsan namanya. Apalagi kalau nawarin suaminya, itu namanya the best. Ya, seperti Siti Sarah kan. Siti Sarah kan nawarin tuh sama Ibrahim alaihissalam, betul gak? Tuh. Wah, keren Islam itu. Nah, jadi menepati janji. Dan yang kelima, kriteria takwa itu wasabirina bil ba'sa wadh-dharra wa hinal ba's. Yaitu sabar. Sabar dalam penderitaan, sabar dan kesusahan, bahkan sabar dalam peperangan. Makanya kalau ada 20 yang sabar, 200 orang musuh kalah. Ya. Isruna sobiruna yaglibu mi'atain. Itu bisa mengalahkan 200 orang, kalau 20 orang dan seterusnya. Makanya kunci dulu Afghanistan ngalahin Rusia itu karena sabar. Ini sekarang kan Palestina nih. Palestina itu, waduh, Hamas itu sabarnya minta ampun, ya, menghadapi keroyokan. Tapi sungguhnya sekarang kalau secara image sudah menang Palestina itu, secara image. Ya. Jadi ini yang harus kita. Nah, baru ulaikal ladzina shadaku, itulah orang-orang yang benar imannya, dan itulah ulaika humul muttaqun, orang yang bertakwa. Jadi takwa itu begitu. Jadi 5 kriteria pas banget ya. Suruh saya kira sampai sini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada yang bertanya kami persilahkan. Alhamdulillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kajian ilmu disampaikan oleh Pak Kiai. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Seperti yang sudah kami sampaikan di awal, panitia Ramadan menyediakan door prize night untuk jamaah yang ingin bertanya seputar yang Pak Kiai sampaikan tadi. Silakan. Kita akan kasih 2 kesempatan, satu buat yang bapak, satu ibu-ibu punya pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga
itu dikemas dengan 5 masalah. Ya. Pertanyaannya adalah, kayaknya kita itu sulit saja untuk menggapai 5-5 itu sulit. Gitu. Ya. Nah, bagaimana andai kata kita itu walaupun dalam proses gitu ya, tapi kita nggak bisa menggapai 5-5-nya, Ustaz. Iya. Atau mungkin Siap. gitu. Oke. Gimana saya argumennya? Gini, Islam itu kan universal. Dalam surat Al-Isra, kullu ya'malu ala syakilati. Katakanlah setiap orang itu beramal, berbuat ala syakilati. Apa itu syakilati? Di antaranya menurut karakternya, menurut kapasitasnya, menurut adatnya, menurut kebiasaannya, menurut pemahaman agamanya. Contoh, satpam nih. Satpam paling wajib zakat, fitrah kan. Kalau zakat mah kayaknya nggak punya duit kan. Satpam nih, ansip gitu kan, ansip. Emang ada hansip kaya? Nah, hansip di mana-mana juga. Tapi kalau hansip itu sholatnya 5 waktu saja, nggak usah yang sunah-sunah. 5 waktu aja sholatnya. 1. Yang kedua, dia tanggung jawab terhadap anak istrinya. Dia tidak lacur, dia tidak mabok, tapi dia kasih nafkah sesuai dengan kemampuannya. Entah itu sebulan 1 juta, 2 juta gitu. Sesuai dengan kemampuannya. Ini berarti tanggung jawab terhadap keluarga. Itu udah 50% loh. 50% menjalankan agama. Yang ketiga, ya, rukul muamalah. Dia jaganya benar, jaganya itu benar. Di pos ya nggak tidur dia, sehingga maling masuk pun cepat ketahuan dan membuat damainya si penghuni komplek. Dia sudah menjalankan yang ketiga. Rubjul jinayah namanya, security keamanan. Kemudian kalau ada orang hajat, dia bantu-bantu kursinya, apanya dia dibantu tanpa diminta. Sehingga tetangga-tetangga yang ada senang dengan kehadiran dia. Itu namanya rukul muamalat. Seperti kunci surga ada di tangan. Jadi Allah nggak mengharapkan yang ideal itu ala syakilati, menurut kemampuannya masing-masing. Jadi di situ ya. Polisi juga begitu. Ada nggak polisi yang sholatnya rajin 5 waktu? Ada kan? Bagus nggak? Bagus, keren tuh. Bahkan sunatnya oke, puasanya oke. Itu namanya rukun ibadah tuh. 1/4 bagian. Yang kedua, terhadap keluarganya, dia pokoknya tanggung jawab lah terhadap anak-anak dia, sekolahkan, belajar ngaji dan sebagainya. Karena ku'an pusakum wa'alaikum laran. Itu udah 2 poin kan. Yang ketiga, sebagai polisi dia jujur, hati sisip gitu, nilang beneran, disogok nggak mau. Kira-kira ada nggak polisi yang jujur? Ada. Kalau polisi itu jujur nggak mau disogok, apa adanya. Sebagai penyidik dia tidak cari-cari mengada-ada, enggak. Itu, ya, itu 3 sudah dipegang. Kemudian dengan masyarakat, kunci surga dipegang. Jadi itu ketakwaan itu sederhana. Cuman tadi konsep idealnya kan. Konsep idealnya seperti itu, pedagang. Tapi sebaliknya nih, polisi yang nggak jujur kan banyak. Pedagang pun begitu. Kalau ada pedagang sholatnya rajin 5 waktu, puasanya oke, zakatnya dia keluarkan 2,5%. Kalau pedagang dia jujur, Nabi kan jujur. Ini kalau ada, ini kata Nabi, ini sobek dikit,
harganya sekian. Sekarang ada nggak pedagang yang jujur kayak begitu? Ya, kadang-kadang diumpetin kan. Itu sudah melanggar 1/4 bagian agama. Jadi pedagang jujur. Kalau jadi ASN ya disiplin. Kalau sekarang kan lebih kepada pencitraan. Ya, polisi bagi-bagi sembako. Bagi-bagi sembako duitnya dari mana? Ya, mendingan sesuai aja dengan ala syakilati. Beramal itu menurut kondisi, posisi, keadaan biasa. Demikian pula dalam pemahaman agama, karena salah satu dan ala syakila itu ala dinihi. Pemahaman agama juga gitu. Jangan nyalahin orang. Karena sesungguhnya inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi. Hanya Allah yang tahu siapa yang paling benar, paling sesat. Hanya Allah, kita nggak tahu. Ya, Allah yang tahu. Ya, jalan yang paling benar tuh Allah tahu. Jangan kita. Sekarang kan banyak yang sombong seakan-akan Islamnya paling benar. Ya. Padahal itu perilaku orang Yahudi. Karena apa? Karena Allahnya bilang, ya, fallahu yahkumu bainahum yaumal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun. Kalau yang ikhtilaf nanti Allah yang mengadili, bukan kamu yang mengklaim. Umpamanya di Indonesia bahkan di dunia ada puasa mulai hari Rabu, ya, ada yang mulai hari Kamis. Mana yang benar? Secara hakikat wallahu a'lam. Tapi secara syariat nih, tinggal lihat hadis Nabi yang namanya Ramadan itu atau bulan Qamariyah yang lain, baina tis'a wa isrin wa baina salasin, antara 29 dan 30 hari. Nggak ada puasa 28 hari, itu nggak ada. Dan nggak ada puasa 31 hari, itu nggak ada. Paham? Enteng. Makanya kembalinya pada ilmu gitu. Jadi itu gampang jadi orang pernah masuk surga lebih mudah daripada masuk neraka. Tapi karena kita berislam itu berhala, jadi Islam dijadikan berhala, semuanya dijadikan iman, dicapnya dengan iman. Ini musyrik, ini bid'ah gitu kan, semuanya bid'ah. Padahal bid'ah itu watak Allah, badi'us samawati wal ardh. Allah itu maha bid'ah. Badi itu maha berbuat bid'ah Allah itu. Begitu juga Rasul. Nah, jadi contoh sederhana sekali kok. Antum naik bis kota, naik kereta, dari awal udah duduk, tiba-tiba ada nenek-nenek nongol. Coba, kalau kita ihsan, kita yang berdiri, kita mempersilahkan. Wah, itu nilai pahala sosialnya itu bahkan menolong orang dalam perspektif Islam. Waman ahyaha faka'annama ahyana sajami'a. Menolong seseorang, menghidupi seseorang sama dengan menghidupi semua orang. Jadi kalau ibadah, rukun ibadah itu untuk diri kita sendiri. Makanya dalam perspektif Islam kita lebih mengutamakan, kita mau sholat nih, bapak-bapak mau sholat Jumat, udah terdengar, udah lagi khutbah kan, nih, udah ketiga khutbah, ada orang ketubruk motor, tabrak lari, gak ada orang, mana yang lebih utama? Nolong orang atau kita terus Jumatan? Apa Allah ngajarin begitu supaya sholat itu kan kewajiban, kita harus mengutamakan Allah? Justru Allah ya suruh kita menolong. Makanya kalau ketinggalan Jumatnya, pahala Jumatnya dapat, pahala menolong orang dapat. Kita ganti dengan sholat
zuhur. Itu semuanya nggak kalah. Kan kisah-kisahnya banyak, orang mau haji nggak jadi hajinya, tapi mabrur. Dan memang dalam Al-Qur'annya begitu. Innal abrara yasrabuna min ka'sin kana miyajuha kafura aina yasrabu biha ibadullah yufajiruna tabjira yufuna binazri wa yakhafuna yawman kana syarru mustatira wa yut'imuna ta'ama ala hubbi miskinan wa yatiman wa asira innama nutimukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Jadi orang mabrur tanpa haji bisa mabrur itu. Apa itu? Tadi memenuhi janji nazar dan punya kekhawatiran terhadap kebrengsekan itu merata di masyarakat sehingga punya tanggung jawab amar ma'ruf nahi munkar dan memberikan makan orang miskin, anak yatim dan orang melarat, tapi jangan pamrih apa-apa. La nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Ya, tidak minta terima kasih ataupun rasa syukur, enggak. Terima kasih imbalan enggak. Mabrur. Gampang masuk surga itu lebih gampang. Jadi ini yang dimaksudkan yuriduna, ya, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikum. Nggak yang rumit-rumit, sederhana. Nah, itu ala syakilati menurut. Makanya itu yang disebut dalam Islam itu ada orang beragamanya cuman bisanya taklid. Jangan melalui persis kita orang yang hafal hadis harus hafal, harus dalil-dalilnya mana berarti orang awam ditanya dalilnya nggak bisa lah. Yang udah hafal Al-Quran belum tentu ngerti isinya, ya apalagi tafsirnya. Nah, jadi di situ. Nah, sederhana. Islam itu sederhana. Oke, terima kasih. Ya. Waduh, luar biasa. Nah, itu takwa, ciri orang bertakwa kan? Ya, min haitsu la yahtasib itu kan. Ya. Sekarang buat ibu-ibu kita sediakan satu buat pertanyaan, silakan. Ibu-ibu ada yang bertanya mungkin? Ibu-ibu nggak mau bertanya. Nggak ada Bu ya? Oh, lanjut Ustaz. Satu lagi aja, satu lagi. Ya, ini satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan tentang iman takwa dalam materi pada pagi hari benar-benar luar biasa. Terima kasih Ustaz. Ya. Yang menjadi tujuan dari masing-masing pribadi adalah bagaimana konsep-konsep itu bisa teraplikasikan, karena memang untuk menjadi orang Islam dua hal yang jelas itu ada dalam konsep orang Islam itu beriman, jelas ada dari hukum iman, dan berislam ini seperti apa ada dalam hukum Islam. Nah, itu konsep yang sering kita terima dalam setiap langkah kita, tapi dalam konsep tadi menuju takwa tadi memang katakanlah sulit seolah-olah, tapi begitu dijelaskan nampak lebih simpel. Nah, ternyata untuk ketiga tahapan yang selalu menjadi harusnya selalu naik, tapi kadang-kadang umat-umat kita ini selalu berputar-putar di masalah yang tadi, melihat ketakwaan, melihat sesuatu yang baik itu dilihat dari tampak syariat atau ibadah-ibadah yang terlihat oleh manusia di sekitarnya, padahal ada hal-hal yang tidak terlihat tapi justru nilainya tinggi. Yaitu kita menuju ke ihsan, yaitu tahapan yang lebih besar. Nah, dalam yang pertanyaan saya di sini adalah konsep bahwa Islam itu universal dan Islam itu adalah luas dan holistik, bisa dipahami oleh berbagai macam kalangan, tidak terbatas sisi tertentu, tapi pun harusnya kita juga kembali pada konsep bahwa Islam itu ahlus sunnah wal jamaah. Kalau kita memang mengakui itu bahwa kita adalah satu kesatuan yang terikat dalam satu jamaah. Nah, aturan-aturan itulah
aturan-aturan itu kan membimbing kita untuk mencapai tahapan berikutnya. Nah, yang saya ada tanya kamar kecil Ustaz, kamar kecil bagaimana konsep saya universal terhadap konsep Islam yang Ustaz saya kamar sampaikan kecil tadi dulu. dengan Ahlus Di mana? Sunnah wal Jamaah, di mana masing-masing umat ini berjamaah Oke. atau Terusin. Terima kasih, Ustaz. Mau anu dulu, ke toilet dulu. Mana? Apa? Di belakang aja. Oh di belakang ada. Daripada nahan-nahan. Sambil nunggu. Di mana? Sorry. Di mana? Kedinginan apa? Oh iya. Apa ya? Kedinginan enggak tadi anu apa? Mana? Gini, lurus. Oke. Makasih ya. Jamaah yang paling dekat ya, pernyataan panitia ada panitia yang paling dekat. Paling dekat sama masjid siapa? Pak Endang kayaknya. Mana? Oh itu iya benar. Iya. Boleh. Oh iya. Tinggal selangkah ya. Siapa di antara jamaah yang sudah mengkhatamkan Al-Quran selama bulan Ramadan ini? Ada? Zul. Ibu-ibu juga boleh. Baru 3 hari. Ayo ada yang sudah hafal. Yang ininya Mas, kita turunkan yang sudah paling 29. Ya, yang juz 29, 28, Mulai dari ada juz 27, 25, ada 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14 ada? Belum ya? Dua kali kan bisa. 13 ada? 12. Alhamdulillah, Bapak udah. Cuma satu aja ya. Udah satu. Bagus, Masya Allah. Iya boleh bagus. Iya betul. Yang belum. 11, 10, 9, 8, 8, ibu ada? 9, 8. Siap. Kita lanjutkan. 7, bentar, tanggung Ustaz sebentar ya, bentar, atau aku sebentar. 6, Hati-hati ada yang kolektif soalnya ibu tadarusan soalnya kolektif. Pak Mardi. Ya, alhamdulillah. Terus 6. Ya, ini dari Travel Safir Pak ya. Silakan. Ikut Sponsor kecil. ikut itikaf 10 hari terakhir sudah hubungin beliau. Silakan kita lanjut tadi Ustaz mau jawab pertanyaan Pak Maulana Harwi. Baik. Dari pertanyaannya bagus sekali. Islam itu figur utama adalah keteladanan kita Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi uswatun hasanah. Nah, karena itu taraktu fikum amrain lan tadillu abada ma in tamassaktum bihima. Itu kitab Allah dan sunnah Rasulullah. Itulah kemudian menjadi ilmu. Sementara di dalam surat Al-Baqarah ayat 208, ya ayyuhalladzina amanu, ya, udkhulu bisilmi kafah. Bisa dibaca sulmi, bisa dibaca salmi. Artinya kedamaian. Kafah, menyeluruh. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan kamu mengikuti bisikan-bisikan setan. Kenapa? Karena setan itu ya'murukum bisu wal fahsya wa antakulu Allah ma la ta'lamun. Karena itu musuh, setan itu musuh yang nyata. Ngajak manusia kepada yang jahat, kepada berantem, kepada peperangan, kepada kecurangan, itu setan. Dan kepada fahsya, dan berani mengatakan sesuatu yang tidak tahu. No, itu setan yang tidak diketahui. Nah, makanya Islam itu, Al-Quran saja disebut al-jamu, kumpulan. Kumpulan apa? Kumpulan ilmu. Pada zaman Nabi, semuanya sentralnya kepada Nabi. Apapun kepada Nabi kan. Masalah keluarga, masalah ibadah, masalah sosial, masalah orang sakit, masalah itu semuanya kepada Nabi. Tapi setelah Nabi wafat, kemudian karakter khalifah yang pertama Abu Bakar As-Siddiq diganti dengan Umar, dengan Utsman, itu punya karakter yang beda-beda. Makanya tidak boleh membawa Islam itu berdasarkan karakter dirinya. Pernah nggak lihat orang dakwah marah-marah? Pernah nggak lihat ceramah marah-marah gitu? Pernah kan? Itu tidak boleh membawa hawa nafsu ke dalam, karena Islam itu agama ilmu. Agama ilmu, agama ilmu, agama ilmiun wa amaliun. Islam itu agama ilmu dan agama amal. Kalau sudah menyebut tadi mengikuti Rasul, mengikuti Al-Quran dan Sunnah Rasul, semua orang Islam dimanapun kembalinya fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallah wa rasulih. Semua ma'ana alaihi wa ashabi, yaitu orang yang mengikuti aku dan sahabat-sahabat. Karena itu pemahaman Islam itu jangankan secara universal, secara kata saja, kalimat dalam Al-Quran, wah, berkembang. Nah, makanya termasuk umpamanya konsep ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah, tapi ada al jamaahnya. Contoh, semua orang Islam akidahnya sama, tauhid. Semua orang Islam itu akidahnya sama, tauhid. Apa itu tauhid? Mengesahkan Allah. Tapi ada ilmu tauhid, lain kan? Ilmu tauhid dengan tauhid beda. Jadi tauhid dengan ilmu tauhid beda.
Syariat dengan ilmu fikih beda. Makanya fikih itu al-fahmu. Quran dengan terjemahannya lain. Apalagi Quran dengan tafsirnya. Terjemahannya saja udah tafsir yang paling awal. Ini kita harus paham. Tetapi kembali tadi, fala tuzakku anfusakum wa a'lamu biman taqwa. Itu jelas Al-Qur'annya mengatakan surat An-Najm ayat 32. Jangan kamu menganggap dirimu bersih. Dialah Allah yang paling tahu siapa yang paling takwa, yang paling bersih hatinya. Cuma Allah, kita mah nggak tahu. Kalau kita mah sok tahu, manusia itu sok tahu. Manusia cuma sok tahu. Termasuk sok tahu paham Islam. Ya, sok tahu paham Islam. Contoh, makna Al-Kautsar. Makna Al-Kautsar. Inna a'tainaka Al-Kautsar. Sesungguhnya aku atau kami sudah ngasih kamu ya Muhammad Al-Kautsar. Apa itu Al-Kautsar? Dalam kitab Al-Qurtubi itu ada 14 arti. Dalam kitab An-Nukat wal Uyun tafsir ada 9 arti. Itu yang 9 arti itu pendapat siapa? Pendapat Ibnu Abbas, pendapat Qatadah, pendapat Ibnu Umar, pendapat Ali bin Abi Thalib. Jadi sahabat saja satu kata saja udah beda-beda. Dan tapi semuanya saya resapi benar gitu. Contoh. Al-Kautsar aja. Kalau tafsir Mafatihul Ghaib, makna Al-Kautsar cuma menyatakan Al-Kautsar itu artinya Al-Katsir. Saya sudah kasih kamu ya Muhammad Al-Katsir. Al-Katsirnya mana? Oh, diterangkan oleh Imam Ar-Razi di dalam Al-Quran sendiri. Contoh, apa nikmat? Kenapa disebut Al-Katsir? Oh, Nabi Muhammad itu alam nasroh laka sodroh, sudah dilapangkan dadanya. Wa wada'na anka wizroh, bebannya sudah diletakkan. Ya, nanti alladzi anqadha wa rafa'na laka zikra, namanya melambung tinggi sampai sekarang kan? Ya. Coba. Kemudian dalam surat Ad-Duha, ini kepada Nabi Muhammad aja nih. Kepada Nabi Muhammad dalam surat Ad-Duha. Apa dalam surat Ad-Duha? Wa duha walilida saja ma wadda'aka, ya. Tidak akan pernah Allah meninggalkan Nabi Muhammad, enggak pernah. Wa maqala, dan pernah enggak menyanyiakan. Jadi, wa wajadaka dolan fahada. Tadinya bingung, kemudian ke Gua Hiro dikasih petunjuk. Makanya dolan itu bukan sesat, bukan. Bingung menghadapi kafir Quraisy. Wa wajadaka ailan, tadinya miskin jadi kaya. Wah, nikmatnya Masya Allah. Itu banyak, nanti itu harus kajian khusus itu kan. Karena itu kata sahabat itu beda-beda. Al-Kautsar itu artinya Al-Quran. Al-Kautsar. Jadi saya sudah ngasih Al-Quran ya Muhammad gitu. Yang kedua artinya nubuwah. Inna a'tayna Al-Kautsar, saya sudah ngasih kamu ya Muhammad tanda-tanda kenabian. Makanya dari kecil itu mendapat gelar Al-Amin, jujur, dilindungi. Al-Kautsar itu haudun Nabi SAW fil jannah, yaitu telaga Nabi Muhammad di surga. Nabi Muhammad dikasih telaganya di surga. Tapi orang Amerika dikasih telaganya Mississippi. Orang Sumatera ada danau meninjau. Orang Sulawesi Utara ada danau Tondano kan gitu. Nahrun fil jannah, Nabi dikasihnya nanti di surga, sungai di surga, tapi di surga. Tapi orang Afrika dikasih sungai
Nil. Ya. Orang Amerika Utara dikasih Amazon dan lain sebagainya itu. Al-Kausar itu artinya Al-Kathir. Jadi banyak mana, nggak bisa satu saja. Sama dengan nih, apa namanya, Ar-Rahmanu alal arsistawa. Allah itu alal arsistawa. Bener alal arsistawa, tapi kalau dalam Al-Itqan ada 7 arti. Beda, antar sahabat aja udah beda gitu kan. 7 mana? Ada yang mengatakan Allah itu ada di atas aras, kan gitu kan? Ini udah penafsiran, Tapi ala sakilati udahlah. Yang penting tidak menyalahkan orang lain. Kalau kamu pemahamannya cuma segitu, ya sudah. Contoh, Nabi melaksanakan haji pakai apa? Ifrad. Tapi kata Imam Hanafi yang afdol itu qiron. Menurut Imam Syafi'i yang afdol itu ifrad. Menurut Imam Malik yang afdol itu haji itu tamatu. Berarti dalam praktek orang Indonesia yang mempraktekkan haji ikut Imam Maliki. Hayo, padahal katanya Imam Syafi'i. Itu udah pemahaman. Semuanya la ba'sa tadi yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Jadi konsep ahli sunnah wal jamaah pun begitu. Itu orang mengklaim ahli sunnah, tapi pemahaman bisa berbeda. Paham? Wihidatul wujud. Apa itu wihidatul wujud? Kalau saya paham banget. Dalam Imam Ar-Razi, yang namanya amanar rasul bima unzila ilahi min rabbih wal mu'minun kullun amana billah. Setiap orang beriman, semuanya beriman kepada Allah. Iman kepada Allah itu ada 5 hal. Ini ada berapa? 5 hal. 5 aspek. Aspek yang pertama yang disebut dengan ma'rifatullah. Jadi kalau iman kepada Allah itu harus ma'rifatullah, mengenal, memahami Allah. Memahami Allah itu satu. Allah itu ma'rifatul zat, memahami eksistensi Allah. Qadimnya, bakoknya, ya. Kemudian laisa kamitslihi syai'un, Allah itu berbeda dengan apapun. Eksistensi, jangan dikatakan zat cair, zat padat, jangan. Maksudnya eksistensi Allah itu ada. Dia yang qadim, yang terdahulu, dia yang akhir. Tidak ada yang mengawali, tidak ada yang mengakhiri, kecuali tidak ada yang menyuruh sesuatu pun. Tadi kan ma fis samawati wal ardh diketahui oleh Allah. Itu semuanya berbeda dengan Allah. Satu. Yang kedua, ma'rifatut tanzih. Harus mengenal sifat suci Allah. Subhanallah, Maha suci kan? Maha suci Allah, Maha suci Allah. Apa ini sifat suci? Satu. Dalam Al-Quran diwakili oleh 4 kalimat tanzihan. Satu, tadi yang saya sebutkan, laisa kamitslihi syai'un, tidak ada sesuatu pun yang serupa. Tidak ada sesuatu pun yang serupa. Makanya tidak boleh dalam pikiran saja. Itulah sebabnya Tuhan nggak bisa dipersonifikasikan dalam bentuk apapun. Tuhan lagi santai, umpamanya lagi duduk di kursi. Ya, Tuhan lagi bersemayam di aras. Tahu bersemayam? Bersemayam bukan sih? Santai-santai gini.
Nggak boleh itu. Laisa kamitslihi itu kan. Ma'rifatut tanzih. Kalau ayatnya ala arsy istawa udah, karena takwilnya banyak nanti. Ya. Di antaranya ada yang terjemahkan ada di atas aras. Padahal kalimat aras diantaranya dinisbahkan kepada Ratu Balqis. Walaha arsun azim, arsun azim lagi. Itu Ratu Balqis punya aras yang agung juga. Masa diserupakan dengan Allah punya aras agung kan? Enggak mungkin. Ya. Ini yang harus kita tahu. Yang kedua, terwakili oleh kalimat lam. Lam yalid walam yulad. Allah itu nggak pernah lahir, nggak pernah dilahirkan. Itu kan. Yang ketiga, diwakili oleh ini tanzih nih, baru tanzih. Kalimat mattakhadallahu biwalad. Allah tidak punya anak. Orang-orang Bani Israel kan, orang-orang Majusi ada yang mengatakan gitu kan. Wa qalu takhadallahu walada. Allah itu punya anak. Kan gitu kan. Dan yang keempat, terwakili oleh kalimat la ilaha illallah, la ilaha illahu, ya, la ilaha illa anta, la ilaha illa ana. Nah, itu ada 4 tuh, ada la ilaha illallah, ada la ilaha illahu, ada la ilaha illa anta, dan ada la ilaha illa ana. Gitu. Jadi harus paham nih kita aja. Ini 2 kan, 2 poin. Yang ketiga, ma'rifatus sifatul wajib, yaitu memahami sifat wajib yang lengket, tidak boleh tidak. Nah, apa itu al-khaliq? Allah itu pencipta. Makanya awal-awal tidak berbicara sembahlah Allah, tidak. Coba lihat surat Al-Baqarah ayat 21. Ya ayuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum, Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan menciptakan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Khaliq, pencipta. Semuanya makhluk. Aras makhluk. Rabbul Arsyil Azim, si pemilik aras yang agung. Apakah itu aras itu tempat? Wallahu a'lam. Karena apa? Ka'bah dikelilingi aras. Ka'bah kan dikelilingi aras. Ka'bah saja dikelilingi aras. Kemudian hafina minal malaikat, hafina minal aras. Makanya aras itu apa? Oh, ini tafsirnya banyak. Bukan satu-satunya, bukan. Tafsirnya banyak. Karena kalimat aras itu kalau alal arsy istawanya itu ada 7 ayat. Semua arasnya ada kalimat 22 ayat. Khaliq, qadir, berkuasa. Allah itu kuasa. Kalau kita sok kuasa, manusia sok kuasa. Al-alim, Allah itu maha mengetahui. Kalau manusia, wa ma utitu minal ilmi illa qalila, hanya sedikit. Walaupun udah hafal Quran, udah ribuan kitab yang dikarang oleh ulama, tetap yang dikasih ulama itu. Makanya semua imam-imam, orang yang pinter-pinter itu semuanya tawadu. Tahu tawadu? Rendah hati. Contoh, kata Imam Syafi'i, ra'yuna shawabun yahtamilul khata. Ya, pendapat aku benar, tapi tidak mustahil mengandung salah. Wa ra'yu ghairi khata'un yahtamilul shawab. Pendapat orang lain salah, tapi tidak mustahil mengandung benar. Itu bijak namanya. Imam Hanafi mengatakan haza ra'yuna faman ja'a nabi ahsan minhu qabalnahu. Ini pendapat saya.
Tapi kalau ada pendapat yang lebih baik akan saya ambil. Kata Imam Malik, likuli ahadin yukhadu min kalamihi wa yusra. Setiap pendapat seseorang pasti ada yang ikut, ada yang nolak. Contoh, Ahmad Musodik tahu Ahmad Musodik? Ahmad Musodik yang ngaku Nabi palsu, ada yang ikut nggak? Ada. Pernah dengar Lia Edan? Ya, Lia Edan? Ada pengikutnya nggak? Ada. Mama Gupron? Ada nggak pengikutnya? Ada, maksudnya. Jadi setiap pendapat itu sekecil apapun. Makanya jadi dukun itu kalau tidak takut neraka paling gampang. Siapapun bisa jadi dukun. Ini bapak-bapak nih kalau mau jadi dukun, ya ntar pulang ke rumah buat di karton menerima pengobatan alternatif. Ya, begitu aja. Taruh aja pakai karton gitu. Ntar pasti ada yang datang tuh, ya. Datang, ya begitu orang datang, saya lagi sakit gak sembuh-sembuh. Bapak ambil tuh air putih, ya 1 gelas, baca Al-Fatihah, ya Al-Fatihah 10 kali, ya. Kemudian ayat kursi, udah dikasih minum. Ternyata pasien 20 orang tuh yang datang. Insya Allah dan 20 datang ke rumah, yang satu ada yang sembuh. Gitu. Yang satu sembuh ini yang berkeluar kemana-mana. Dia itu Pak Usman keren katanya. Itu kan. Yang 19 nggak ada yang berani ngomong, malu. Ya, itu makanya saya. Kenapa? Karena wa khalikal insan udhaifa. Manusia saya tahu. Nah, jadi itu yang disebut yang namanya kalau dulu ada pujian-pujian, ya sifat wajib itu kan wujud kita bako mukhalafatu bil hawadisi. Allah itu yang terdahulu, yang terkemudian. Allah itu kekal, berbeda dengan apapun yang baru. Mukhalafatu lil hawadisi qiyamuhu binabdi, enggak butuh sandaran. Karena Allah itu as-somad, semua yang butuh antumul fuqara, semuanya membutuhkan Allah. Allah nggak butuh apa-apa, enggak. Dan sebagainya. Poin keberapa tuh? Tanzih sifat wajib. Yang ketiga, ma'rifatul af'al. Kalau beriman kepada Allah harus mengenal perbuatan Allah, karya Allah. Karya Allah itu ada 2. Fi alamil arwah wa fi alamil ajsam. Alam arwah contoh apa? Jin, malaikat, ruh, itu alam arwah tuh. Ada nggak orang yang pernah tahu ruh? Ada nggak orang yang pernah tahu jin? Nggak ada. Jin kayak gimana sih? Malaikat kayak gimana? Itu mah imajinasi. Papa lagi tuyul. Itu imajinasi, itu tuyul, itu kapan? Pocong, itu kan. Nah, itu alam arwah itu yang harus diyakini karena ada surat jin. Makanya ada surat jin tuh, ada surat jin. Nah, itu namanya fi alamil arwah. Fi alamil ajsam. Allah berkarya di alam fisik. Di alam fisik itu ada 2. Ada al-a'la, ada di atas, ada di bawah. Yang di bawah ini di bumi nih. Kalau di bumi ini ya di bumi karena kita penghuni bumi, makanya disebut bawah. Tapi kalau jadi kita penduduk planet Mars, bumi adanya di mana? Di atas juga kan? Ini kan harus pakai inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar dan seterusnya la ayatil liqaumi yaqilun. Orang yang bertakwa, orang yang berakal. Jadi ya begitu itu. Nah, harus pakai ajsam.
Apa itu yang di atas? Seluruh planet, ya, planet tuh. Dari yang namanya miliaran bahkan triliun bintang sampai Sidratil Muntaha, Al-Qalam, ya, kemudian Baitul Izzah, surga, neraka, itu semuanya ajsam, bukan arwah. Tapi kita kan nggak tahu kan, surga itu bukan alam arwah, bukan. Makanya udah dikasih tahu oleh Allah kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad SAW. Nih, jadi Al-Kaun ini adalah itu karya Allah, itu karya Allah. Kemudian yang keempat, ma'rifatul ahkam. Beriman kepada Allah itu meliputi mengenal hukum Allah. Hukum Allah itu ada dua. Ada yang berkaitan dengan al-jawari, namanya syariat. Ada yang berkaitan dengan al-kaun, yang disebut sunatullah. Itu yang dijadikan sains. Itu yang disebut oleh Allah, wa khalaqa kulla syai'in biqadar. Segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah ada kadarnya. Air kalau dipanaskan 100 derajat Celcius mendidih. Besi kalau dipanaskan 1000 derajat Celcius meleleh. Kan gitu kan? Itu namanya semuanya ini planet itu keseimbangan. Keseimbangan itu diciptakan oleh Allah. Ini namanya sunatullah. Wasyamsu tajri li mustaqarrin laha zalika taqdirul azizil alim wal qamara qaddarnahu manazila hatta adamul urjul qadim. Itulah ya. Kita punya waktu berdasarkan apa? Matahari. Berdasarkan bulan. Kalau kita berada di bulan pakai waktu apa? Ayo. Kalau kita tinggal di bulan, waktunya waktu apa? Kalau kita di Mars, waktunya waktu apa? Beda. Makanya Allah yang punya memegang dimensi waktu Allah. Makanya ditidurkan tuh Ashabul Kahfi 300 tahun Masehi atau 309 Hijriah. Kan begitu. Itu Allah yang punya kuasa. Itu namanya karya Allah. Karya Allah kuasa. Itu nanti termasuk surga neraka itu karya Allah. Nah, baru yang terakhir ya, ma'rifatul asma. Nama-nama Allah. Jadi kalau memahami konsep orang itu harus jangan sempilan-sempilan untuk menyerang orang, nggak boleh. Konsepnya dulu. Ma'rifatul asma. Nama-nama Allah itu nggak terbatas. Ya. Nggak terbatas, bukan hanya 99. Contoh umpamanya. Ya, saya di Al-Quran itu kan cuma apa namanya, misal, contoh doang. Contoh, umpamanya dalam surat Luqman ada ayat mengatakan wa matadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Nggak ada yang tahu di bumi mana kita akan mati. Bukan berarti Allah tidak tahu yang rincian yang macam-macamnya. Cuma itu kan contoh. Ya, apapun kan tadi ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardi. Apapun, sampai kuman yang kecil aja Allah tahu di mana. Tapi jangan terlalu kalau gitu Tuhan ada di mana-mana, ngaco itu kan. Nah, itu. Nah, ini harus paham. Contoh, saya sering guyon. Saya ceramah dakwah ini udah 49 tahun. Dari tahun 78 sampai sekarang tahun 2026. Berapa tuh hitung? Karena saya sejak masuk UIN Jakarta saya udah dakwah, saya udah khutbah, ya. Dan saya nggak pernah berhenti belajar sampai sekarang. Makanya semakin saya belajar bukan semakin pinter, makin bodoh. Kenapa? Karena lautan ilmunya
makin subhanallah begini ya ilmu itu kan. Ini sementara ada orang belajar seminggu udah paling tahu segalanya, kan konyol itu kan. Ya, makanya saya suka guyon nih. Ya, saya tanya deh kiai-kiai yang ada di utara, di MUI, atau di DKI lah, tanya kalau tentang saya. Ya, tanya. Saya itu dulu pernah sering di TV, saya selalu di TV. Tapi dulu mah gak ada rekayasa, bener. Saya bajunya baju saya, judulnya judul dari saya gitu kan. Kalau sekarang kan lain, kalau dulu bebas. Nah itu bagi saya Tuhan itu punya sifat maha subsidi silang. Tahu subsidi silang? Subsidi silang, tahu kan Pak? Saya yakin itu kepada Allah. Jadi saya ceramah dipanggil sama siapapun, saya datang, nggak menolak saya. Ya, siap. Entah itu di musola kecil, entah itu di gang kecil, nggak pernah nolak saya. Ya, nggak pernah nolak saya di majelis taklim apa kayak di lingkungan suku, di korporasi apapun, saya nggak pernah nolak. Ya, dan nggak pernah berbicara masalah apa namanya, apalagi pasang-pasang tarif gitu, nggak pernah saya. Kenapa? Karena saya yakin Allah maha subsidi silang. Iya, kita di kampung ceramah 2 jam, Pak. Kalau secara kan capek, tapi istilahnya transportnya biasa-biasa saja gitu. Jangan pernah kecewa. Allah nanti ngasih, karena tidak ada kebaikan yang menguap kecuali kebaikan itu akan mengkristal. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falah. Kebaikan akan kembali kepada diri kita, kejahatan pun akan kembali kepada diri kita. Jadi nanti satu ketika ya hanya kultur, Pak. Saya punya pengalaman. Saya pernah dipanggil di Polda Jambi, Pak. Di kantor Polda Jambi. Itu yang datang kiai-kiai, ulama-ulama, ya, kemudian anggota dewan, DPR, DPRD itu dengan muspiko, maaf saya. Ya, saya ceramah di situ. Itu begitu saya pulang, itu yang namanya rezeki nggak disangka-sangka. Begitu tanda tangan di hotel, subhanallah. Padahal saya nggak mengharapkan, saya dipanggil aja udah enak, udah kasih pesawat, kasih hotel aja udah. Ya, saya pernah ngebimbing apa istilahnya pejabat juga. Padahal saya disuruh haji, membimbing haji plus lagi, puroda lagi kan, ya di hotel mewah, bahkan nginep di sini di 3 malam nginep di guest house punya raja itu. Saya udah itu aja udah diajak haji, ngebimbing aja udah waduh. Tapi min haitsu la yahtasibnya, subhanallah. Jadi jangan takutlah kalau dengan Tuhan, mendingan kita mendingan dengan Tuhan lah daripada manusia. Manusia apalagi dekat-dekat pejabat ya. Makanya saya dengan pejabat itu biasa-biasa aja. Ya biasa. Saya dulu sering ya, semua presiden dari sejak Pak Harto terakhir sampai Habibie, sampai Megawati, Gus Dur ya, kemudian SBY ya, SBY, Habibie, saya alhamdulillah saya pernah ceramah di depan mereka khutbah. Tapi dengan Pak Jokowi belum pernah sekalipun ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi saya biasa-biasa saja gitu kan. Apa bedanya di hadapan presiden dengan jamaah kita ataupun di musola kecil? Bagi saya sama aja itu, nggak ada bedanya. Itu aja. Saya kira itu. Nah itu konsep. Jadi jangan Islam jadikan doktrin, jangan. Dan jangan pernah kita puas dengan ilmu Islam, jangan. Ya, jangan. Wah nanti kita kerdil. Ya, makanya saya alhamdulillah ceramah di mana aja. Ya, di Muhammadiyah sering,
ya di Persis sering, di LDII aja saya sering, ntar ada jadwal di LDI ini Ramadan sering. Dialog aja dialog. Ya, jadi enak gitu. Karena Islam itu rahmatan lil alamin. Terima kasih ya. Baik. Terima kasih.